Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi Mustafa
الحبيب علي بن الحبيب
عبد الرحمن السقاف يا شيخنا مرام بأرواحنا اهدي يهدي بك وجب الخير وإلى روح مؤلفنا الكتاب الشيخ زكي الدين بن عبد العزيز الولي الشافعي وأسرهم وطولهم أن الله تغشاه بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر له ويرحمه ويعلي درجته برده ويريد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأدوانهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جاهدة بكل خير دافعة بكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأدركنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يصح ظهر من لا إله قبل سلام الإمام أي من الجمعة ولو بعد رفعه من ركوعه الثانية لتوجه فرضها عليه بناء على الأصح أنها لفرض السبيل وليس بدلا عن الظهر وبعد سلام الإمام يلزمه فعل الظهر على الفور وإن كان أداء لإصيانه بتفويت الجمعة فأشبه إصيانه بخروج الوقت وخرج بغيره من لا له عذر فيصره له ذلك قبل سلام الإمام وتسن الجماعة في ظهره مع الإخفاء إن خفي العذر لئلا يتهم بالغلبة عن صلاة الإمام
أو صلاة الجمعة أما ظاهر العذر كالمرأة فيسن لها الإزهار لارتفاع التهمة ولو صلى الظهر ثم زال أذره وأمكنته الجمعة لم تلزمه بل تسن له إلا إن كان هدى واتضح بالذكورة فتلزمه فإن صلاها جاهلا انعقد نفلا. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام والمعلم رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه وبلغم الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. فرع أي هذا فرع. Ini sebuah cabang dari masalah, dari kasus yang ada pada sholat Jumat ini. La yasihhu zuhur man la udhra lahu. Tidak sah sholat zuhur orang yang tidak ada udzur baginya. Nggak sakit, laki-laki nggak sakit, nggak sembahyang ada Jumat, itu namanya laki-laki yang tidak ada udzur baginya pada hukum syara. Tidak sah bagi orang yang demikian modelnya, yang tidak ada udzur syarat baginya, untuk melakukan sholat zuhur kapan? Qabla salamil imami ay minal jumu'ati, sebelum imamnya salam selesai dari melaksanakan sholat fardu Jumat. Nggak sah. Laki-laki nggak sembahyang Jumat, nggak ketiduran, nggak sakit, tapi nggak sembahyang apa? Jumat. Sholat zuhurnya dia wajib, tapi wajibnya nanti setelah sudah imam salam dari melakukan sholat fardu Jumat. Jadi nggak sah. Tidak sah bila bagi laki-laki yang tidak ada udzur syara, tidak ada udzur pada agama, dia melakukan sholat fardu zuhur sebelum imamnya selesai melakukan sholat fardu Jumat. Jelas ya? Jadi sengaja-ngajak dia nggak sholat Jumat. Mengerikan orang-orang yang demikian, mengerikan. Apalagi sampai tahawun, sampai meremehkan, sampai pada akhirnya meninggalkan. Itu mengerikan. Allah berikan orang-orang yang berani terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Saya sering berikan analogi yang paling gampang, yang paling mudah. Ente punya SIM mati, perpanjang. Ente lagi jalan, lihat rambu dari hijau, kuning, merah, pergi terus. Penting. Itu hukum negara, itu hukum manusia, Anda patuhi. Itu hukum negara, itu hukum manusia, Anda patuhi. Tapi seberapa hebat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, berani melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kayak kalau di alam dunia aja orang yang melanggar hukum negara, adakah sanksi hukumnya? Ada sanksi hukumnya. Korupsi itu ada sanksi hukumnya. Nggak punya SIM, ada sanksi hukumnya. Pakai motor dan pakai helm, ada sanksi hukumnya di sana. Itu hukum negara. Negara memberikan sanksi hukum dengan jelas, dengan tegas, dengan gamblang. Apalagi hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat mengerikan orang yang berani menentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang yang fardu, ya. Orang-orang puasa Ramadan, mereka puasa Ramadan, asyik hidup di alam dunia, lupakan Allah Subhanahu wa taala, padahal dia bakal meninggal dunia, bakal mati, bakal wafat, bakal berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dan bertanggung jawab terhadap seluruh perbuatan yang dia kerjakan selama hidup di alam dunia. Ngerikan, jika ada kematian kali ya. Kan mati masing-masing,
biar dia pangkatnya kiai juga. Kalau dia ibadah kiai doang, ceramah di mana-mana kiai, tapi nggak baca Quran, nggak qiyamul lail, nggak duha, nggak qabliyah, nggak ba'diyah, nggak baca ratibul aqtas, haddad, nggak takut dengan Allah, tetap mau siapapun Anda, tetap aja di hadapan Allah sama yang Allah nilai hati dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau bisa sebisa-bisa kita semaksimal mungkin yang Allah suruh, yang Allah perintahkan kerjakan, yang Allah larang tinggalkan sejauh-jauhnya, yang Nabi suruh, yang Nabi perintahkan kerjakan, yang Nabi larang tinggalkan sejauh-jauhnya. Kenapa demikian? Keberuntungan, kebahagiaan ada di situ. Dalam manakala kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan larangannya Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang sesungguhnya ada di situ. Karena orang sekarang bahagianya harta ya. Kalau dia punya duit, kalau dia punya rumah, kalau dia punya macam-macam dibilang bahagia, berkah. Berkah seperti itu. Kalau dibilang berkah seperti itu, orang-orang yang di luar Islam yang kaya-kaya berkah banget dong. Kalau ente di otak ente, di hati ente, berkah itu adalah harta, berkah itu adalah jabatan, berkah itu adalah pangkat, berarti orang non-muslim yang punya harta atau orang yang berpangkat berjabatan, dia punya apa? Punya keberkahan yang Allah kasih. Nggak demikian. Makanya kita alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Sekarang syukur berjamaah, ada tasbih. Sebelumnya kita qiyamul lail, kita baca Quran, nanti kita pulang baca ratibul aqtas, baca ratibul haddad. Kenapa demikian? Mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian kita dan berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tahu umur, contoh hari Sabtu, ya, malamnya masih apa? Tidur, paginya udah nggak ada. Tuh gampang Allah cabut dalam keadaan yang seger bugar, sehat walafiat. Yang sehat walafiat Allah ambil rohnya. Wah, makanya mengerikan kematian itu. Kalau dia di alam kubur, di alam barzakh, kita nggak bahaya. Dia langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sengaja ngajak, dia nggak ada umur syar'i, kemudian dia nggak melakukan sholat fardu Jumat, kerjakan sholat zuhurnya nggak sah, kecuali setelah imam tadi sudah salam, imam udah kelar sholat Jumat, imam udah salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullah, baru itu orang diperbolehkan pada hukum agama dan sah sholat fardu zuhurnya. Walau ba'da rafihi min ruku'i tsaniyati, sekalipun setelah dia bangun si imam dari ruku yang kedua, imam masih sholat Jumat, tapi pada ruku sholat yang kedua, rakaat yang kedua imam bangun dari rukunya. Ini orang sembahyang zuhur, sementara dia meninggalkan Jumat tanpa ada udur syar'i, tetap tidak sah sholat zuhur yang dikerjakannya. Jadi wajib bagi orang yang meninggalkan sholat fardu Jumat, bila dia ingin mengerjakan sholat fardu zuhur, wajib nungguin imam selesai salam yang pertama pada waktu melakukan sholat fardu Jumat. Jelas ya? Wa ba'da salamil imami, setelah imam salam, yalzamuhu fi'lu zuhri ala al-fardhi. Wajib bagi orang yang demikian modelnya mengerjakan sholat zuhur segera. Ini udah nggak Jumat, zuhur juga ada. Jumatnya nggak ada, zuhur juga nggak ada. Kita lihatin, ya Allah, kasihan. Alhamdulillah cuma gitu-gitu doang, cuma kerja, dagang, usaha, ngojek, tapi sembahyang kagak. Saya suka melihat ada orang yang ngojek tuh masuk ke Al-Huda sembahyang dulu, atau orang seperti waktunya buat apa? Buat ibadah, ya Allah. Dia capek-capek ngojek, berhenti di depan Al-Huda, dekat kamar mandi, dihukum sembahyang maghrib, sembahyang zuhur, dilatih Allah. Atau orang luar biasa, kewajiban terhadap istri anaknya dipenuhi, juga kepada Allah dipenuhi. Itu luar biasa Pak, seperti itu. Jadi setelah imam salam,
Orang yang dia meninggalkan Jumat tanpa ada uzur syar'i langsung wajib mengerjakan sholat fardu apa ya? Zuhurnya langsung kerjain. Imam mulai salam selesai. Pas dia dengar di al-huda imam mulai salam, langsung dia kerjain sholat zuhurnya. Langsung hukumnya wajib, bukan sunnah. Hukumnya wajib langsung. Wa in kanat adaan li isyadihi bi tafwidil jumu'ati. Sekalipun sholat zuhurnya adaan. Kenapa demikian? Karena dia telah melanggar hukum Allah dengan meluputkan sholat fardu Jumatnya. Dengan dia nggak sembahyang Jumat, berarti di situ ada dia perbuatan melanggar hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Satu melanggar hukum Allah, mengerikan ente. Ente ada satu masalah. Nanti di sidang pada hari kiamat di hadapan Allah, di hadapan semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, itu memakan waktu berapa tahun? Memakan waktu 500 tahun. Satu tahunnya sama dengan 1000 hari di permukaan dunia. Ente ada masalah sama Allah, ada masalah dengan makhluk Allah, berbuat rahmat Allah, belum selesai semuanya. Dengan makhluk masih ada hasad, masih ada macam-macamnya, masih ada dendam dengan makhluk-makhluk Allah, zalim terhadap makhluk-makhluknya Allah, berpulang ke rahmat Allah, masih nggak sembahyang yang wajib, meninggalkan kefarduan puasa yang wajib, berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat, disidang satu masalah di hadapan Allah 500 tahun, satu masalah ente di hadapan Allah, pikirannya enak kali, berleha-leha di alam dunia, santai-santai di alam dunia, nggak mau baca Quran, nggak mau baca selawat, nggak mau sembahyang berjamaah, nggak mau sembahyang yang fardu, yang sunnah apalagi meninggalkan puasa Ramadan. Ya Allah, mengerikan orang seperti itu nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersyukur, kita ucapkan alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Kita punya badan lahir batin, mau kita baca Quran, mau baca Ratibul Abbas, haddad. Ketika nggak tahu umur, ketika pulang capek, selesai umur kita menghadap Allah Subhanahu. Kan enak. Tapi itu masih ada Husnul Khatimah. Dari Abu Huda pulang batuk-batuk, kayak anda punya kakek tuh Haji Mastur ya, habis dari sini sembahyang maghrib berjamaah, kemudian ngaji sama Sofia pada Selasa, dia pulang ke rumahnya pada Isya, nyesek habis aja umurnya oleh Husnul Khatimah. Kita kan pengen begitu ya, kita kepada Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihus al-khatimah, ya dzal jalali wal ikram, aminta ala. Kita pulang-pulang, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihus al-khatimah. Tujuan kita mungkin memperkuat benar-benar kita punya hati zahir batin, minta kepada Allah biar hatinya husnul khatimah. Makanya yang Allah perintahin kerjain semaksimal mungkin. Masih nafas kerjain. Sakit-sakit dikit jalan, sakit-sakit dikit ngaji baca Quran, sakit-sakit dikit baca salawat, sakit-sakit dikit baca Ratibul Abbas, haddad. Kita kejar kematian, kita kejar husnul khatimah. Jadi orang yang tadi meninggalkan sembahyang zuhur, sembahyang Jumat, habis si imamnya kelar salam sholat Jumat, maka dia wajib hukumnya segera untuk tadi apa? Mengerjakan sholat zuhur, segera wajib. Sekalipun zuhurnya ada. Kenapa demikian? Karena liisyadihi bitafwidil jumu'ati. Karena dia telah berbuat maksiat kepada Allah, melanggar hukum Allah Subhanahu Wa Taala dengan menentukan sholat fardu Jumatnya. Wa kharaja bi qawlihi man la udra lahu, man lahu udrun, tidak termasuk dengan kalimat orang yang tidak ada udzur syar'i baginya. Orang yang ada udzur syar'i, perempuan misalnya, atau kita sakit, kita lagi sakit nih, kita nggak bisa sembahyang apa? Jumat. Nah ini bagaimana hukum sembahyang zuhurnya? Boleh nggak sebelum imam salam kita kerjain zuhur kita? Kita lagi sakit,
kita udah gak bisa ke Al-Huda, kita udah berbalik di tempat tidur, kita gak kuat ke Al-Huda, udah susah kita udah jalan langkah, udah gak bisa kemana-mana udah umur syar'i. Nah ini bagaimana hukum sembahyang orang yang demikian modelnya, ada umur syar'i, sementara dia ada kewajiban tetap untuk melakukan sholat fardu zuhurnya. Maka orang yang demikian fayasihhu lahu dzalika qabla salamil imam, maka sah sholat zuhurnya bagi orang tersebut sebelum si imam salam untuk melakukan sholat fardu Jumat. Sebelum imam salam, ini orang sudah boleh pada hukum agama. Jadi kalau ada umur syar'i, ini orang sakit nih, bukan tinggalin Jumat sembarangan, memang ada umur syar'i, dia sakit, didengar di Al-Huda, ente biasa Jumat, ente sakit, speaker sampai ke rumah ente, sedih gak ente? Ya Allah, biasa ada isap pertama, biasa ada isap kedua, biasa baca macam-macam di Al-Huda, kita gak sembahyang, sedih orang yang sembahyang. Tapi kalau gak sembahyang, warawiri aja di Al-Huda. Ya Allah, orang mengerikan banget seperti itu. Jadi ente ada umur syar'i, pas dengar udah masuk sholat fardu Jumat, maka sebelum imam salam tetap sudah sah dan dihukumkan boleh dan sah ente mengerjakan sholat fardu zuhur. Kenapa demikian? Karena itu orang ada umur syar'i. Jelas ya? Jadi kalau tidak ada umur syar'i, nungguin sampai imam salam dari sholat Jumatnya. Tapi kalau ada umur syar'i, sekalipun imam belum salam, maka ini orang sah untuk melakukan sholat fardu zuhur. Contoh perempuan, ya, kan perempuan kan nggak boleh apa, nggak ada kewajiban apa, Jumat. Pas dengar di rumah ibu-ibu atau anak perawan dengar Al-Huda azan Jumat, langsung aja kerjain apa, zuhurnya. Gak perlu nungguin sampai orang-orang udah kelar bubar, gak perlu. Kenapa demikian? Itu perempuan gak ada kewajiban untuk melakukan sholat fardu Jumat. Jadi orang yang umur syar'i atau perempuan, maka baginya diperbolehkan mengerjakan sholat fardu zuhur sekalipun si imamnya belum salam dari sholat fardu Jumat. Jelas ya? Fa'in shallaha jahilan, gimana kasusnya? Kalau seandainya ada orang yang sembahyang zuhur juga, tapi si imam belum salam, ini orang tidak ada umur syar'i sama sekali, nggak sakit, pokoknya nggak ada umur syar'i sama sekali. Bagaimana kalau sembahyang zuhur tetap dikerjain sebelum imam salam dari sholat Jumatnya? Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan, fa'in shallaha jahilan in aqadat naflan. Jika ini orang sholat zuhurnya dalam keadaan tidak mengerti bahwa itu tidak boleh, ini ada orang awam nih, ingetin ya, Jakarta bukan awam, ukuran Jakarta. Ente tinggal di Jakarta, kota-kota besar apalagi di gedung, tidak bisa dikatakan orang yang jahil, tidak bisa dikatakan sebagai orang awam. Kenapa demikian? Di Jakarta, di Bukit Duri, Manggarai, Kebon, Pampang, sekitar semuanya itu pengajian banyak kan? Banyak. Asal kita mau aja, yang pagi, yang siang, yang sore, yang malam ada. Asal kita mau datang hadir pengajian. Itu orang jahil Jakarta nggak ada. Tidak ada kalimat jahil, tidak ada kalimat awam. Yang ada itu orang sengaja ngajak tidak mau mengenai hukum agama. Jadi bila ini orang jahil, imam sama sekali nggak mengerti, imam belum salam, dia sudah ada sholat fardu zuhur, sementara dia meninggalkan Jumatnya tanpa umur syar'i. Bagaimana hukum sembahyangnya? In aqadat naflan, maka dia dihukumkan sholatnya sebagai sholat sunnah. Jadi zuhur yang sudah dikerjakan sah, tapi dihukumkan sebagai sholat sunnah. Kemudian bagaimana kewajiban dia? Wa wajaba alaihi fi'luha zuhran fardhan, wajib dia mengerjakan kembali sholat fardu zuhurnya segera. Kenapa demikian? Yang tadi dikerjain sebelum imam salam karena tidak ada urus syar'i, dihukum nanti apa?
tidak sah, maka dihukumkan hanya sebagai sholat sunnah saja, dan ini orang wajib untuk mengerjakan sholat zuhur kembali segera hukumnya. Kenapa demikian? Karena zuhurnya belum dia kerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا ترحمنا وأننا أسرفنا وعلى أشرفنا علينا توبا تنزل إلا حرما واستغناء العظمات وآمن الرعاة وارجع لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ذئات أو صهلا والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا بالتساكت المصطفى الرسول أحظى بكل سرور صلى وسلم ربي عليه أدى الحب والآل والأصحاب عبادة الصهر والحمد لله بالذي يبتداه وتبسم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حتى يوافق نعمه والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رسول الله سلام عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.